ودم على تواضع. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. Rawahul Bukhari. Dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku itu berdiri untuk salat dan aku ingin memanjangkan salat tersebut, tetapi aku mendengar anak kecil menangis, maka kemudian aku mempersingkat salat khawatir membebani ibunya. Rawahu Al-Bukhari. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa kadang-kadang ketika sholat, Rasulullah sholat berjamaah, Rasulullah ingin agak memanjangkan sholatnya. Tapi kemudian ada anak kecil yang menangis. Anak kecil yang menangis. Nah, anak kecil menangis kan ini berarti mengganggu ya, mengganggu orang sholat. Dan juga terutama ibunya yang pasti sangat tidak khusyuk. Ya, kebanyakan anak kecil dikemasnya dengan ibunya kalau masih kecil. Ya barangkali juga dengan bapaknya sama aja. Kalau misalnya bapaknya, berarti bapaknya juga tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia mendengar anaknya menangis, khawatir apa yang terjadi dengan anaknya. Apakah dia jatuh, apa mungkin dipukul temannya, apa kejepit atau apa. Khawatir, tidak khusyuk. Dan juga khawatir juga yang lain adalah bahwa ini kalau anak saya nangis seperti ini, nanti orang nggak khusyuk salatnya, nanti saya dimarahin atau anak saya yang dimarahin. Jadi tidak khusyuk. Maka kemudian Rasulullah karena khawatir membebani ibunya terutama, dan juga membebani jamaah yang lain tentunya yang hadir pada salat jamaah, kalau mendengar suara anak menangis tidak akan khusyuk. Kemudian beliau itu mempersingkat sholatnya. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa ambil secara hukum. Yang pertama, rahmat Rasulullah tadi, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu boleh sholat jamaah. Dan yang perlu diingat, ini perlu diingat sekali, zaman Rasulullah para sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan banyak sekali yang sholat jamaah di Masjid Rasulullah SAW. Ini harus menjadi catatan. Kenapa? Karena sekarang ada sebagian orang yang seakan-akan mengharamkan, ya seakan-akan mengharamkan perempuan sholat di masjid. Enggak, Rasulullah tidak mengharamkan. Bahkan dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan hamba Allah untuk salat di masjid Allah. Jadi kalau kita suami misalnya, atau kita ayah, tidak boleh melarang anak atau istri pergi ke salat jamaah. Nggak boleh. Kalau dia ingin salat jamaah, tetapi tentunya dengan syarat-syarat yang diajarkan Rasulullah SAW. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Syaratnya misalnya tidak boleh memakai wangi-wangian. Misalnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadu ma'ana salatal isya. Barang siapa perempuan yang dia memakai bukhur. Bukhur itu adalah kayu gaharu, itu dibakar kemudian ada asapnya. Asapnya dipakai sebagai minyak wangi. Itu wanginya nggak akan hilang-hilang, nempel dalam waktu yang lama sekali. Maka barang siapa yang dia memakai wangi-wangian bukhur, jangan dia sholat isya bersama kami. Berarti boleh pakai wangi-wangian? Boleh. Pakai wangian di rumah dengan suaminya, boleh, nggak apa-apa, di keluarganya. Tapi kalau pakai wangi-wangian, jangan sholat isya bersama kami. Kenapa? Karena itu bisa menjadi fitnah. Ya, ketika dia lewat di depan laki-laki, kemudian laki-laki yang mencium bau wanginya tersebut, kemudian ya namanya laki-laki beda dengan perempuan ya. Secara konstruksinya berbeda begitu ya. Nanti dia berpikir yang macam-macam. Tidak boleh memakai wangian. Kemudian ketika berjalan tidak boleh ya, memakai wangi-wangi ini berarti termasuk memakai perhiasan yang berlebihan ya. Perhiasan yang biasa terlihat nggak apa-apa, tapi yang berlebihan, misalnya pakai baju yang mencolok supaya orang terlihat, memakai misalnya tabarruj, memakai lipstick apa semua yang berlebihan, yang menor dan seterusnya, ini juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh
berjejal-jejal dengan laki-laki ketika di jalan, tidak boleh bareng dalam keramaian. Tapi Rasulullah menyuruh untuk wanita itu kalau jalan yang di pinggir saja. Yang namanya laki-laki mungkin dia tidak mau kalau disuruh di pinggir-pinggir ya, biar dia jalan biasa. Tapi kalian yang perempuan ngalahlah, jangan berdekat-dekat dengan laki-laki, di pinggir saja, di pinggir-pinggir. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah juga menyuruh para wanita untuk segera pulang ketika selesai sholat. Jadi tidak lama-lama berzikir, zikirnya sebentar aja, kemudian langsung pulang. Kecuali kalau ada misalnya ada muhadharah, ada kajian dan lain-lain ya, bisa di masjid. Jadi Rasulullah membolehkan ini, dan para sahabat waktu itu sholat di masjid. Sholat di masjid, dan para sahabat perempuan sholat di masjid dan tiap hari bersama Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah riwayat yang cukup unik ya, Atikah istri dari Umar, salah satu istri Umar itu memaksakan diri untuk sholat di masjid. Dan Umar nggak berani melarang. Sampai anaknya Abdullah bin Umar, ini anak tiri ya dari ibu yang lain, mengatakan, kenapa kamu pergi sholat di masjid wahai ibu? Bukankah ibu tahu bahwa Umar ayah itu sangat pencemburu? Umar sangat pencemburu. Tapi kemudian Atikah mengatakan, ya kalau dia mau ngelarang biar larang aja, berani nggak dia melarang? Nah Umar ternyata tidak berani melarang karena ada hadis la tamna'u ima Allah ima sajidallah. Yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa anak-anak kecil boleh dibawa ke masjid, boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyah kepada mereka, membiasakan diri untuk berada di lingkungan orang-orang yang beribadah, sehingga tumbuh kecintaan untuk ke masjid, tumbuh kecintaan untuk salat jamaah, tumbuh kecintaan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tumbuh kecintaan untuk bersama kaum muslimin dalam ibadah mereka. Bagus untuk diajarkan kepada anak-anak kita, dibawa ke masjid, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Jangan sampai pertama mengganggu orang yang salat. Jangan sampai kita biarkan lari kemana-mana, ketawa, nangis, tabrakan, berantem dengan temannya dan seterusnya, rebutan mainan. Jangan dibiarkan begitu. Jadi dia sudah dikasih tahu dari rumah, dikondisikan, nak, kita ke masjid bukan untuk main-main. Walaupun nanti ketemu temanmu di sana, kamu ketemu banyak teman, tapi bukan untuk main-main, kita untuk beribadah. Dan harus dibersamai. Dibersamai itu artinya didekatkan dengan orang tuanya. Jangan ditinggal sholat sendiri. Selalu dibersamai sehingga kemudian bisa diatur, bisa dikontrol. Jadi jangan sampai mengganggu dengan suaranya. Yang ketiga, jangan sampai mengganggu dengan misalnya membuang kotoran, ya, misalnya pipis atau yang lain di masjid karena anak kecil ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti kita harus ya membiasakan dan memberikan pengajaran kepada anak kita ketika akan dibawa ke masjid itu sudah diberikan briefing dulu, dikasih tahu. Dan selama di masjid itu harus dibersamai. Kalau sampai kita membiarkan dan kemudian anak kita melakukan hal-hal yang mengganggu orang yang salat, barangkali jadi kita yang berdosa. Bukan barangkali, memang kita ikut berdosa karena ikut membiarkan. يا